Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang solusi persamaan nonlinier atau nirlanjar pada mata kuliah metode numerik. Ada dua buah metode numerik penyelesaian persamaan nonlinier yang kita bahas, yaitu metode bagi dua dan metode regula falsi. Nah, keduanya ini merupakan metode tertutup atau selang tertutup. Oke, kita mulai dengan pendahuluan. Oke, dalam bidang sains dan rekayasa, para ahli ilmu alam dan rekayasawan sering berhadapan dengan persoalan mencari solusi persamaan. Lazim disebut sebagai akar persamaan atau roots of equation, atau nilai-nilai nol yang berbentuk fx sama dengan 0. Oke, sering ya kita jumpai bagaimana menentukan akar-akar, misalkan yang sederhana saja yang sering kalian ketemui di akar-akar persamaan kuadrat misalkan. Beberapa persamaan sederhana mudah ditentukan akarnya. Misal ini yang bentuk sederhana saja, linier ya. Kalau kita punya 2x min 3 sama dengan 0, maka akarnya atau pembuat nolnya itu x sama dengan 3/2. Bagaimana kalau persamaan kuadrat? Nah, x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Ini juga mudah kalian tentukan. Akar-akarnya tinggal kalian faktorkan. Jadi x minus 5 dan x plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x1 sama dengan 5 dan x2 sama dengan min 1. Nah, inilah akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau persamaan yang muncul itu susah dipecahkan, ya? Biasanya itu dalam bentuk nirlanjar atau non-linear yang melibatkan bentuk sinus, kosinus, eksponensial, logaritma atau fungsi transenden lainnya. Ya, kalau tadi dua contoh tadi masih sederhana ya. Satu linear ya tinggal kita selesaikan selesai. Lalu yang kedua persamaan kuadrat, ini bukan linear tapi non linear, tapi cuma kuadrat kita faktorkan selesai atau pakai rumus ABC. Nah, yang terakhir bagaimana nanti kalau susah kita faktorkan atau misalkan dia bentuk non linearnya tadi dalam fungsi transenden, sinus, kosinus, eksponensial, logaritma atau yang lainnya. Nah, maka solusi eksak saja itu susah untuk dilakukan. Contoh di sini, tentukan akar real terkecil dari 9,34 min 21,97x plus 16,3x pangkat 3 min 3,704x pangkat 5 sama dengan 0. Ya, jelas susah ya menentukannya. Misalkan kita pakai Horner yang kita kenal ya juga susah gitu ya. Bagaimana mencari solusi ini? Oke, misalkan lain, kalau di fisika misalkan, kecepatan ke atas sebuah roket dapat dihitung dengan memakai rumus berikut. V sama dengan U ln M0 per M0 min GT min GT. Nah, ini aplikasi di fisika ya. Yang dalam hal ini V adalah kecepatan ke atas, U adalah kecepatan pada saat bahan bakar dikeluarkan relatif terhadap roket, M0 massa awal roket pada saat T sama dengan 0, G itu laju pemakaian bahan bakar, G gaya gravitasi yang nilainya sudah diketahui, U juga itu diketahui, M0 diketahui, G-nya diketahui. Hitunglah pada saat V sama dengan 1000 meter per detik, nyatakan persamaan dengan ruas kanan sama dengan 0. Oke, kita suruh nyari waktunya ya. Kita suruh nyari T-nya, gitu kan. Kita suruh menentukan T-nya jika V-nya itu 1000. Ya, sebenarnya bisa kita ubah saja. Ini kita ubah ke bentuk yang lainnya ya, ke bentuk ini. Kita itu nyari T gitu ya. Kita nyari T. V sudah diketahui 1000, U sudah diketahui, ln M0 sudah diketahui. Terus Q dan T, Q-nya sudah diketahui. Nah, kita mencari T-nya apa? Ya, berarti ini sebenarnya kasusnya itu ya, mencari T sedemikian sehingga nanti kalau kita substitusikan ke sini kan hasilnya 0. Nah, sama saja ini kasus bagaimana menentukan akar.
Oke, rumusan masalahnya apa sih sebenarnya menentukan akar itu, gitu ya. Jadi persoalan mencari solusi persamaan nirlanjar dapat dirumuskan secara singkat sebagai berikut. Jadi bagaimana menentukan akar itu sama aja tentukan nilai X yang memenuhi persamaan Fx sama dengan 0. Jadi kita akan mencari nilai X. Sedemikian sehingga kalau X itu kita substitusikan ke fungsi kita, dia hasilnya 0. Atau yaitu jika X sama dengan S, demikian sehingga Fs sama dengan 0. Ya, jadi misalkan solusinya tadi S, berarti Fs sama dengan 0. Tuh, jadi rumusannya masa seperti itu. Bagaimana kita menentukan nilai X? Kalau X tadi kita substitusikan ke fungsi kita, dia hasilnya 0. Misalkan tadi solusinya itu S, berarti Fs sama dengan 0. Oke, sekarang bagaimana metode pencarian akar? Yang pertama ada metode tertutup dan atau metode pengurungan. Ya, jadi nanti ada dua buah metode tertutup dan metode terbuka. Yang pertama tadi metode tertutup atau pengurungan. Nah, kenapa kita katakan dia pengurungan? Metode yang termasuk ke dalam golongan ini yaitu mencari akar di dalam selang AB. Jadi kita sudah ada selangnya. Selang AB sudah dipastikan berisi minimal satu buah akar. Nah, jadi ini sudah dipastikan di dalam selang yang akan kita cari itu ada minimal satu akar. Karena itu metode jenis ini selalu berhasil menemukan akar. Ya jelas berhasil menemukan akar ya. Karena sudah jelas di selangnya tadi itu ada akar. Nah, sekarang tinggal kita cari aja akarnya tadi itu berapa. Dengan kata lain, lelaran selalu konvergen menuju ke akar. Karena itu, metode tertutup kadang-kadang dinamakan juga metode konvergen. Nah, itu yang pertama, metode tertutup. Kita punya selang, yang di selang itu pasti sudah ada akarnya. Yang kedua adalah metode terbuka. Nah, berbeda dengan metode tertutup, metode terbuka tidak memerlukan selang. Jadi kita tidak punya selang yang mengandung akar. Yang diperlukan adalah tebakan. Nah, yang perlukan hanya tebakan awal saja. Tebakan awal akar itu berapa? Lalu dengan prosedur lelaran kita menggunakan untuk menghitung hampiran akar yang baru. Nah, jadi kita nggak punya selang gitu ya, tapi kita tebak, oh akarnya itu sekian. Terus nanti kita gunakan lelaran atau perulangan supaya kita peroleh akar yang baru. Pada setiap kali lelaran, hampiran akar yang lama dipakai untuk menghitung hampiran akar yang baru. Mungkin saja hampiran akar yang baru mendekati akar sejati atau konvergen, atau mungkin juga menjauhi atau divergen. Karena itu metode terbuka tidak selalu berhasil menemukan akar. Kadang-kadang konvergen, kadang-kadang divergen. Oke, metode terbuka itu kita punya tebakan. Oh, akarnya sekian, gitu ya. Terus nanti kita iterasikan, gitu. Ada perulangan terus-menerus. Nah, bisa jadi dalam perulangan tadi untuk memperoleh akar yang baru itu menuju akar yang kita harapkan, atau bisa jadi dia malah semakin menjauh dari akar yang kita harapkan. Maka untuk metode terbuka itu bisa jadi divergen ataupun konvergen. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas metode tertutup dan untuk metode terbuka akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Metode tertutup itu ada dua, yaitu metode bagi dua dan metode regulavalsi. Oke, kita bahas dulu metode tertutup itu seperti apa. Seperti yang telah dijelaskan, metode tertutup memerlukan selang AB yang mengandung akar. Jadi harus udah punya selang ya, dan selangnya tadi harus dijamin memiliki akar. Sebagaimana namanya, selang tersebut mengurung akar sejati. Tata ancang atau strategi yang dipakai adalah mengurangi lebar selang secara sistematis sehingga selang tersebut semakin sempit dan karenanya menuju akar yang benar. Jadi sederhana sebenarnya metode ini. Jadi kita sudah punya selang gitu ya. Selang itu misalkan cukup lebar. Nah,
strategi kita karena di dalam selang itu sudah pasti ada akar, ya selang tadi tinggal kita bagi gitu ya. Selang itu kita perkecil. Nah, kita lakukan iterasi, selangnya diperkecil sampai kecil. Nah, sampai nanti menemukan akarnya. Nah, dalam sebuah selang mungkin terdapat lebih dari satu buah akar atau tidak ada dalam akar sama sekali. Secara grafik dapat ditunjukkan bahwa jika, nah, jadi bagaimana sekarang kita menentukan di selang itu ada akar atau tidak gitu ya? Karena tadi cara metode tadi kalau kita misalkan sudah punya selang yang punya akar gitu ya, itu kita perkecil gitu ya. Selang kita misalkan ini kita bagi dua. Nah, nanti selang yang ada akar itu kita pakai, selang yang nggak ada akar kita buang. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui gitu ya, di selang tadi itu ada akarnya nggak gitu ya. Nah, maka bisa kita lihat, nah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika FA kali FB itu kurang dari 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan ganjil. Oke. Jadi kasus pertama, tadi kita udah punya selang ya. Nah, ini selang. Selangnya A dan B. Terus ini grafik fungsi. Kita sudah ketahui ya bahwa kalau akar gitu ya, kalau akar itu sebenarnya sama aja perpotongan kurva kita tadi atau grafik kita terhadap sumbu X. Jadi akar itu sebenarnya ini ya. Nah, ini tuh akar perpotongan sumbu X itu dengan si kurva tadi. Nah, maka kalau kita punya FA kali FB itu sama dengan atau negatif gitu ya, maka dia tadi dikatakan memiliki akar sebanyak ganjil. Nah, ini ya akarnya di sini. Nah, ini kan nilai di sini itu sebenarnya kan FA-nya ya kan, ini FA. Nah, FA kita jelas ini positif, negatif, baru ini FB ini di sini negatif. Nah, ini punya satu akar di sini. Positif kali negatif kan dia negatif. Nah, berbeda di sini ini juga positif nih. Ini FA, ini positif gitu ya. Ini FB itu negatif. Nah, kita kali negatif. Nah, tapi ternyata ini memiliki 3 akar. Ya, di sini 1, 2, 3. Dia memiliki 3 akar. Jadi hati-hati. Kalau FA kali FB itu nggak harus 1 akar. Nah, bisa jadi dia memiliki lebih dari 1 akar, yaitu tadi akarnya ganjil. Oke. Sekarang gimana kalau FA kali FB itu lebih besar dari 0 atau positif? Nah, maka terdapat sebanyak bilangan genap atau tidak ada akar sama sekali. Nah, sekarang kalau dia itu kita kali FA kali FB itu positif ya. Misalkan di sini ya, jelas ini FA itu positif, FB juga itu positif, maka positif kali positif hasilnya positif. Nah, dalam kasus ini dia nggak punya akar, karena tidak memotong sumbu X. Ini tidak ada akarnya. Nah, berbeda dengan ini, walaupun FA gitu ya, FA dikali FB itu positif, ternyata dia punya akar. Nah, akarnya 2 lagi di sini. Jadi terdapat akar sebanyak bilangan genap atau tidak ada akar sama sekali. Itu jika FA dikali FB lebih besar dari 0. Oke, silakan diperhatikan dua kondisi ini karena nanti akan selalu kita pakai. Oke, sekarang ada syarat cukup keberadaan akar. Syarat cukup. Gambar 3.1 memperlihatkan bahwa selalu ada akar di selang AB jika F nilai fungsi berbeda tanda positif dan negatif di X sama dengan A dan X sama dengan B. Jadi kita tadi sudah jelas gitu ya. Kalau FA kali FB itu berlain tanda atau dikali negatif, dia pasti ada akar. Pasti ada akar, tapi akarnya nanti bisa 1, bisa 3, yang pasti ada akar gitu ya.
Tidak demikian jika nilai fungsi di ujung-ujung selang sama tanda, yang mengisyaratkan mungkin ada akar atau tidak ada sama sekali. Nah, tadi kalau dikali positif, maka bisa jadi ada akar sih, bisa jadi ada akar, tapi bisa jadi juga dia tidak ada akar sama sekali. Jadi, jika nilai fungsi berbeda tanda di ujung-ujung selang dipastikan terdapat paling sedikit satu buah akar di dalam selang tersebut. Dengan kata lain, syarat cukup keberadaan akar persamaan kita tulis sebagai berikut. Nah, jadi kalau dikali tadi negatif pasti ada akar gitu kan. Walaupun akarnya tadi bisa jadi 1 atau 3 atau 5, tapi pasti ada akar. Maka muncul syarat cukup keberadaan akar jika FA kali FB kurang dari 0 dan Fx itu menerus, artinya continue, di selang AB, maka paling sedikit terdapat satu buah akar persamaan Fx sama dengan 0 di dalam selang tersebut. Nah, ini syarat cukup. Kalau FA, FB kurang dari 0, maka dijamin pasti ada akar dalam selang tersebut. Paling sedikit 1. Nah, contohnya ini ya. FA kali FB itu negatif, pasti ada akar-akar tadi sama saja perpotongan terhadap sumbu X. Syarat ini disebut syarat cukup, bukan syarat perlu. Nah, diperhatikan ada istilah syarat cukup dan syarat perlu. Mungkin kalian di matematika diskrit ya pernah ini belajar tentang syarat cukup dan syarat perlu. Sebab meskipun nilai-nilai di ujung selang tidak berbeda tanda, mungkin saja terdapat akar di dalam selang tersebut seperti gambar 3.2. Nah, hati-hati. Tadi itu cuma syarat cukup. Jadi kalau memenuhi FA, FB kurang dari 0, maka ada akar. Tapi tidak berlaku sebaliknya, atau kita sebut sebagai syarat perlu. Kalau dia itu ada akar, nggak perlu, ya istilahnya, kalau nggak ada akar, nggak perlu atau tidak harus bahwa FA kali FB itu kurang dari 0. Nah, kenapa? Contohnya tadi, FA kali FB itu lebih besar dari 0, ternyata dia punya 2 akar. Ya, jadi kita ulangi, syarat cukup, kalau dia memenuhi FA kali FB, maka punya akar, tapi kalau dia punya akar itu nggak perlu atau nggak perlu FA kali FB-nya kurang dari 0. Bisa jadi FA kali FB lebih besar dari 0. Ada 2 masalah yang terjadi karena ketidaktepatan mengambil selang AB. Nah, jadi selang tadi itu harus ada akar, gitu ya, harus ada akar. Nah, tapi nanti ada masalah yang muncul yaitu yang pertama, bila di dalam selang AB terdapat lebih dari satu buah akar. Karena itu, bila kita mengambil selang AB yang mengandung lebih dari satu akar, hanya satu buah akar saja yang berhasil ditemukan. Lihat kembali gambar 3.1b. Oke, maksudnya apa gini? Kita sudah bisa mengidentifikasi gitu ya. FA kali FB itu kurang dari 0. Nah, kita sudah mengidentifikasi FA kali FB itu kurang dari 0. Nah, ternyata dia itu di selang itu tuh bukan hanya ada 1, ada 3 gitu ya. Misalkan ada 3. Padahal di metode ini nanti yang bisa kita temukan itu 1 gitu ya. Maka kita kebuang 2 buah akar. Nah, jadi masalahnya itu yang pertama, bahwa terpenuhi FA kali FB kurang dari 0, nah tapi ternyata itu ada lebih dari 1 akar. Padahal metode kita itu cuma bisa menentukan 1 akar, maka 2 akar yang lainnya terbuang. Nah, maka perlu ada kesalahan di situ. Oke, sekarang masalah kedua, bila mengambil selang AB yang tidak memenuhi syarat cukup, adakah kita kehilangan akar karena A kali B yang diambil ternyata tidak memenuhi syarat cukup FA kali FB. Sehingga kita mungkin sampai pada kesimpulan tidak terdapat akar di dalam selang AB tersebut. Padahal seharusnya ada. Contoh 3.2. Oke, maksudnya apa? Maksudnya gini. Misalnya kita punya selang gitu ya, kita kali FA kali FB itu lebih besar dari 0. Oh, kita simpulkan ini nggak punya akar. Nah, nggak bisa. Sebenarnya bisa jadi di dalam selang itu ada akar, yaitu sebanyak genap yang kita peroleh di awal tadi.
Nah, untuk mengatasinya gimana? Untuk mengatasi kedua masalah di atas, penggunaan metode tertutup disarankan untuk mengambil selang yang berukuran cukup kecil yang memuat satu akar. Nah, solusinya itu, kalau kita selangnya kita perkecil, kecil sekali gitu, selang AB tadi kita ambil yang kecil, ya kemungkinan selang itu cuma ada satu gitu. Kecuali kalau lebar tadi bisa jadi 3 gitu ya. Atau kita perkecil lagi, nah kalau perkecil lagi pasti nanti ada satu yang positif, satu yang negatif, maka dikali pasti memenuhi FA kali FB kurang dari 0. Maka masalah pertama dan kedua terselesaikan. Ada dua pendekatan yang dapat kita gunakan dalam memilih selang. Yang pertama, membuat grafik di X, Y, lalu kita lihat di mana perpotongan terhadap sum X. Dari sini kita dapat mengira-ngira selang yang memuat titik potong tersebut. Nah, sekarang ya, bagaimana sih menentukan selang AB tadi? Harus memenuhi FA kali FB kurang dari 0, harus kecil juga gitu ya. Harus kecil kita bikin selangnya. Milih selangnya kecil. Nah, maka cara menentukan selangnya yang pertama bisa kita gunakan plot grafik. Nah, kita bikin grafiknya kelihatan. Oh, ini tuh motong sumbu X-nya kira-kira di selang ini. Nah, maka kita bisa ambil selangnya. Yang kedua adalah dengan mencetak nilai fungsi pada titik absis yang berjarak tetap. Jarak ini dapat diatur cukup kecil. Jika tanda fungsi berubah pada sebuah selang, pasti terdapat minimal satu akar di dalamnya. Itu di grafik. Yang kedua, di evaluasi. Jadi kita evaluasi di selang-selang yang cukup kecil. Kita evaluasi di selang-selang yang cukup kecil. Maka nanti kalau ada perubahan tanda awalnya positif terus jadi negatif, oh berarti di situ ada akarnya. Karena akar tadi harus FA kali FB kurang dari 0. Contoh, di sini ada fungsi fx sama dan e pangkat x min 5x kuadrat. Mulai dari A itu min 0,5 sampai B 1,4. Dapat kenaikan absis sebesar H0,1, maka hasilnya pada tabel berikut. Oke, jadi misalnya ya, kita mau menemukan di selang mana sih yang ada akarnya itu untuk persamaan kuadrat atau persamaan non linear, ya ini E pangkat X min 5X kuadrat. Gitu. Di mana X-nya kita tentukan di awalnya gitu ya. Kita tentukan awalnya X-nya itu dari min 0,5 sampai 1,4. Nah, caranya yang tadi kalau kita pilih gitu ya, kalau kita pilih langsung min 0,5 sampai 1,4 dikhawatirkan akarnya itu lebih dari 1 gitu ya. Padahal di metode tadi kita cuma bisa menentukan 1 akar. Maka caranya itu kita plot dulu, kita evaluasi dulu di delta H sama dengan 0,1. Jadi di 0,5, minus 0,5, minus 0,4, minus 0,3, minus 0,2, dan seterusnya sampai di 1,40. Nah, itu lalu dievaluasikan. Minus 0,50 itu kita substitusi ke fungsi kita ya, E pangkat X min 5X kuadrat. Nah, sudah ditentukan. Ini fungsinya hasilnya ini. Minus 0,4 juga ya, dan seterusnya sampai di akhirnya ini. Oke, dari sini maka kita tahu yang ada akar yang mana. Ya, saat fungsinya tadi berganti tanda awalnya negatif lalu jadi positif. Maka di sini gitu ya. Oke, berarti ketemu nih yang kemungkinan ada akar itu dari selang min 0,40 sampai min 0,30. Sama di mana? Di sini ya. Ini juga berganti tanda minus 0,221 dan min 0,43. Nah, maka di 0,6 dan 0,70 ada selang. Oke, kita peroleh selangnya tadi minus 0,40, minus 0,30 dan 0,60 dan 0,70. Nah, sekarang kita masuk ke metode tertutup yang pertama, yaitu metode bagi 2. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode bagi 2. Nah,
Sesuai namanya, membagi dua. Nah, maka sebenarnya sederhana sekali ini. Tinggal selang yang kita peroleh itu kita bagi dua. Lalu selang yang ada akar itu kita lakukan iterasi lagi. Yang selang tidak ada akar kita buang. Oke, misalkan kita telah menemukan selang AB sedemikian sehingga FA kali FB kurang dari 0. Ini diketahui di awalnya. Pada setiap kali lelaran, selang AB kita bagi dua di X sama dengan C. Nah, misalkan membaginya di X sama dengan C. Sehingga terdapat dua buah upah selang atau selang bagian gitu ya, yang berukuran sama, yaitu AC dan CB. Nah, karena tadi bagi dua ya, maka selangnya sama. Selang yang diambil untuk lelaran berikutnya adalah upah selang yang mempunyai akar, bergantung apakah FA kali FC kurang dari 0 atau FA kali FB kurang dari 0. Ya udah. Terus kita tinggal cek ya, FA kali FC kurang dari 0 atau FC kali FB kurang dari 0. Nah, kalau yang negatif berarti nanti yang kita pakai untuk kita bagi dua lagi. Yang positif kita buang. Nah, ini flowchart-nya. Misalkan kita tadi punya selang AB, kita bagi dua di C, kita dapat selang AC dan selang CD. Nah, setelah itu kita cari FA kali FC gitu ya. Ini yang sini FA kali FC. Kalau FA kali FC itu kurang dari 0, ya maka selang barunya, selang AC itu jadi selang baru. Maka selang AC itu menggantikan selang AB yang lama. Kalau tidak, nah kalau tidak otomatis yang berlaku ini ya, kalau FA kali FC tidak kurang dari 0, maka pasti yang berlaku FC kali FB yang kurang dari 0. Maka selang yang kita gunakan yang terus selang CB. Selang CB menggantikan selang AB yang lama. Oke, ini kalau secara visualisasinya, jadi kita punya selang A dan B, gitu ya. Selang A dan B kita bagi di C0. Nah, jadi tinggal bagi dua aja. Nah, tinggal kita bagi panjang selangnya tadi kita bagi jadi 2, misalkan di C0. Ini ya, A dan B panjangnya segini dibagi 2 di C, C0 di sini. Nah, terus kita cek gitu ya. Kita cek FA kali FC0 itu ternyata positif. Nah, berarti yang dipakai yang C0 sampai CB kan terus negatif ya, ini C0 dan FB. Maka selang baru AB-nya itu C0 sampai B. Nah, selang baru kita bagi dua lagi gitu ya. Kita bagi di C1. Terus kita cek di sini A-nya kan sekarang jadi di sini ya. Jadi A-nya sekarang jadi di sini, ini A, terus ini B-nya di sini. Ini B. B-nya tetap di sini. Maka FA kali FB di sini FA kali FC gitu ya. FA kali FC-nya positif. Nah, kalau positif berarti yang dipakai yang sebaliknya. Maka yang selang baru kita A-nya jadi di sini ya. Ini A, ini B-nya. Oke, terus dicek lagi gitu ya. Dicek lagi terus kita bagi dua dulu. Kita bagi dua dulu di C2. Kita cek lagi FA kali FC. Ternyata FA kali FC itu negatif, ya udah berarti selang yang dipakai ini, selang yang ini kita buang, dan seterusnya dibagi terus, dibagi dua terus. Nah, sampai nanti akhirnya kan semakin lama semakin dekat dengan titik potong terhadap sumbu X-nya ini. Nah, maka semakin lama iterasi yang kita lakukan terus menerus, maka selangnya nanti semakin kecil, yaitu menuju titik atau akar sejatinya. Oke, itu ya, jadi sederhana saja metode bagi dua. Oke, selang yang baru dibagi dua lagi dengan cara yang sama. Begitu seterusnya sampai ukuran selang yang baru sangat kecil. Kondisi berhenti lelaran dipilih dari 1-3 kriteria berikut. Nah, dari tadi berulang terus ya, sampai berhenti. Nah, berhentinya itu kapan? Gitu ya. Berhentinya ada beberapa kriteria. Yang pertama, jika selang yang baru itu sudah kurang dari epsilon. Yang dalam hal ini epsilon adalah nilai toleransi selang yang mengurung akar. Jadi kalau selangnya sudah semakin kecil, ya udah kita berhentikan aja. Kalau yang sudah kurang dari epsilon. Atau bisa juga yang kedua, nilai fungsi di hampiran Fc sama dengan 0. Jadi sebenarnya kan nanti kita cek gitu ya. Kita cek
nilai FC-nya itu berapa. Kalau FC-nya itu sudah mendekati 0, maka kita berhenti. Ini yang kriteria kedua. Nah, 0 di sini apa? Nah, beberapa bahasa pemrograman membolehkan membandingkan dua buah bilangan real, sehingga perbandingan FC sama dengan 0. Dibenarkan. Namun, kalau kita kembali ke konsep awal bahwa dua buah bilangan real tidak dapat dibandingkan kesamaannya, karena representasi di dalam M mesin tidak tepat. Nah, sudah kita bahas di bagian awal, maka kita dapat menggunakan bilangan yang sangat kecil, misal epsilon mesin. Nah, jadi 0 tadi itu kita gunakan epsilon mesin sebagai penggantinya. Dengan demikian, menguji kesamaan FC sama dengan dapat kita hampiri dengan FC kurang dari epsilon mesin. Tuh, jadi yang kedua, kalau C itu kita substitusikan ke fungsinya sudah sangat kecil atau kurang dari epsilon kecil, maka kita hentikan. Yang ketiga, yaitu galat relatif hampiran. Nah, kalau tadi kita pakai epsilon, nah sekarang kita pakai galat relatifnya. Galat relatif ya kita mulai dari C baru min C lama dibagi C baru. Itu kurang dari delta. Yang dalam hal ini delta adalah galat relatif hampiran yang diinginkan. Oke. Jadi ada 3 dipahami. Kalau yang pertama itu adalah epsilon. Nah, jadi error terkecilnya tadi, selang terkecilnya. Kalau yang delta itu galat relatifnya kurang dari delta. Atau yang kedua bisa kita gunakan jika FC-nya itu sudah kurang dari epsilon mesin. Kasus yang mungkin terjadi pada penggunaan metode bagi 2, jumlah akar lebih dari 1. Nah, itu ya. Jadi yang sudah kita tunjukkan di awal, bisa jadi FA kali FB kita cari kurang dari 0, tapi bisa jadi dia itu ada 3, ada 5 gitu ya. Sekarang cara mengatesinya tadi kita gunakan selang AB yang cukup kecil yang memuat 1 buah akar. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Kalau ada lebih dari 1 akar bisa kita perkecil. Nah, contoh ini tadi ya. Di sini dia punya 3 akar. Nah, maka nanti selangnya jangan pakai selang AB yang panjang segini gitu ya. Ya, selangnya kita perkecil gitu. Misalkan A sampai di sini atau ini sini kita bagi jadi 3 subselang. Atau bisa jadi ada akar ganda. Metode bagi 2 tidak berhasil menemukan akar ganda. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat perbedaan di ujung selang yang baru. Ya, jelas ya. Tadi yang bisa jadi dia akarnya genap gitu ya. Kalau tadi FA kali FB-nya itu positif, nah itu ya kita nggak bisa menemukan akar gitu ya. Orang FA kali FB-nya aja positif. Padahal di dalam selang itu ada akarnya. Oke, contoh ini fx min 3 kuadrat atau x min 3 itu punya akarnya sama, yaitu x sama dengan 3. Nah, ini akar ganda, jadi akar ganda. Ini kita tidak bisa menemukan. Ini ya contohnya akar ganda itu ini. Nah, di sini akarnya ini. Kalau metode bagi 2 nggak bisa ya, nggak bisa karena tadi kan di ujung selangnya dikali FA kali FB, FA kali FB itu dia harus negatif. Harus negatif ya, ini kan pasti positif. Nah, gitu. Padahal akarnya ada gitu ya. Akarnya ada 1 lagi gitu ya. Akarnya ada 1, tepat 1 di sini. Nah, maka metode bagi 2 ini tidak bisa. Nah, maka penyelesaiannya nanti kita bahas di bagian akhir bab ini ya, bagaimana penyelesaiannya kalau kita temukan akarnya akar ganda. Nah, selanjutnya itu bagaimana kalau singular. Nah, jadi metodenya tadi, yang ketiga itu kalau singular. Oke, singular itu apa ini? Supaya kalian nggak bingung singular itu. Jadi singular itu, misalnya kalian punya grafik tan ya. Ini misalnya grafik tan. Ini kan dia menuju tak hingga ya. Ini menuju tak hingga. Berarti, kalau kita uji, benar ya, FA kali FB itu kan negatif ya. Ini selalu kita pilih FA yang di sini, FB ini kan selalu negatif ya. FA kali FB itu negatif. Tetapi ini sebenarnya bukan akar gitu ya.
Mau kita kali nanti semakin lama bukan semakin mendekat, semakin nilainya semakin besar. Nah, maka ya karena tadi ini tuh bukan akar sebenarnya, namanya titik singular. Nah, sekarang menyelesaikannya gimana? Pada titik singular, nilai fungsi tidak terdefinisi. Bila selang AB mengandung titik singular, lelaran metode bagi dua tidak pernah berhenti. Ya, karena pasti memenuhi ya. FA-FB-nya negatif, terus penyebabnya metode bagi dua menganggap titik singular sebagai akar karena lelaran cenderung konvergen. Yang sebenarnya titik singular bukan akar, melainkan akar semu. Nah, cara mengatasinya gimana? Periksa dulu apakah FB min FA. Jika FB min FA itu konvergen ke 0, maka yang dicari pasti akar sejati. Jika FB min FA itu divergen, akar yang dicari merupakan titik singular atau semu. Nah, jadi caranya di setiap iterasi itu kita cek FA min FB itu berapa, FA min FB, FA min FB. Kalau FA min FB itu ternyata semakin besar, semakin besar, semakin besar, maka grafiknya seperti ini. Dia semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh. Maka dia tadi merupakan titik singular. Tapi kalau kita kalikan FB, kita kurangi FB min A semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, berarti dia merupakan akar atau dia divergen. Itu ya, ada 3 buah masalah. Jadi kalau kita menggunakan metode bagi dua. Nah, sekarang teoremanya, jika fx menerus di selang AB dengan FA, FB kurang dari 0 dan elemen S itu elemen AB sehingga Fs sama dengan 0, CR itu sama dengan AR plus BR bagi 2, maka selalu berlaku ketidaksamaan. Oke. Jadi teorema ini sebenarnya kita gunakan buat apa? Untuk mencari ini ya. Sebenarnya kita butuh iterasinya berapa kali sih gitu ya. Misal nanti kita tentukan epsilonnya 10 pangkat min 6 misalkan. Kalau kita butuh akurasinya tadi epsilonnya 10 pangkat min 6, kita harus memerlukan berapa iterasi gitu ya. Nah, maka ini terjawablah di teorema ini. Oke, teorema ini sebenarnya sederhana. Jadi, kita pertama punya selang AB gitu ya. Selang AB ini pasti punya akar gitu ya. Selang AB ini pasti punya akar karena FA kali FB kurang dari 0. Dan akarnya tadi itu misalkan S. Kenapa S? Nah, karena tadi Fs kan sama dengan 0 di sini diketahui. Jadi misalkan S itu akar sejatinya gitu ya. S itu akar sejatinya. Dan biasa C itu kan AR plus BR bagi 2 ya. Nah, untuk nyari C, mencari tengah-tengah, ya tadi belum kita singgung ya. Mencari tengah-tengah itu jadi tinggal ditambah bagi 2, tambah bagi 2. Maka kita dapat tengah-tengahnya. Oke, pasti memenuhi pertidaksamaan berikut. Yang pertama, S min CR itu kurang dari BR min AR bagi 2. Dan yang kedua, S min CR kurang dari B min A per 2 pangkat R untuk R 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi memenuhi 2 persamaan ya. Ini S tadi solusi sebenarnya dikurangi CR itu solusi hampiran kita akan pasti kurang dari BR min AR bagi 2. Kali ini tadi pasti kurang dari B min A. Nah, B min A itu selang awal kita dibagi 2 pangkat R plus 1. Oke, sekarang coba kita buktikan ya. Misalkan pada lelaran ke R, kita mendapatkan selang AR, BR yang panjangnya setengah panjang selang sebelumnya. Nah, ya kan kalau kita punya yang AR, BR panjang setelahnya gitu, berarti itu kan sama aja setengah dari panjang sebelumnya. Gitu ya. Setelahnya itu sampai setengah kali panjang sebelumnya. Maka bisa kita tuliskan BR min AR itu sama dengan BR min 1 min AR min 1 per 2. Misalkan nih, untuk selang B1 dan A1, iterasi pertama B1, A1 itu ya berarti ya setengahnya selang yang sebelumnya, yaitu B0 min 0 bagi 2. Ya. Untuk selang B2, gitu ya. Untuk selang B2A2 berarti setengahnya B1 dan A1 dibagi 2.
Nah, padahal B1 min A1 tadi udah ketemu ya, B min A per 2 ya. Maka ini bisa kita jadi B min A per 2 per 2. Maka jadi per 2 kuadrat. Demikian juga untuk selang ketiga. Selang ketiga berarti setengahnya selang yang kedua. Berarti sama aja B min A per 2 pangkat 3. Nah, dan seterusnya sampai nanti B ke R. Berarti kita dapat BR min 1 min AR min 1 per 2 sama dengan B min A per 2R. Nah, ini ya kita dapat hubungan kalau BR min AR sama dengan B min A per 2R. Oke, kita lanjutkan. Pada lelaran ke R, posisi CR akan atau akar hampiran dan S akar sejati adalah seperti diagram berikut. Nah, jadi gini ya. Nih. Si S tadi itu merupakan akar sejati gitu ya. Misalkan S-nya itu di sini, nah S-nya di sini. Nah, ini AR, jadi pada iterasi ke R, di sini AR, ini BR gitu ya. Terus ini CR, karena CR kan tadi tinggal ditambah bagi 2. Terus misalkan ini akar sejatinya. Berdasarkan diagram di atas jelas bahwa S min CR, ya, S min CR itu jarak ini ke sini ya. Jarak dari S ke CR. Nah, itu pasti kurang dari setengah dari BR min AR. Ya, setengah BR min AR ini ke sini ya. Ini setengahnya BR min AR. Nah, atau berarti setengahnya BR min AR itu ini. Ya kan pasti setengahnya ya kan. Ini pasti kurang dari ini. Ya, pasti kurang dari ini. Atau bisa kita tuliskan berarti S min CR harga mutlaknya kurang dari BR min AR bagi 2. Oke. Nah, dari sini terbukti ya teorema yang pertama tadi ini S min CR kurang dari BR min AR bagi 2. Teorema pertama terbukti. Nah, sekarang teorema kedua. Sebenarnya dari sini gitu ya, sama ya. Nah, terus kita ubah. Tadi kita sudah punya bahwa BR min AR, nah, BR min AR itu pasti kurang dari B min A per 2R. Nah, nanti ya yang apa sebelumnya tadi. Nah, ini sebenarnya dari ini ya. Bentar. Nah, dari ini S min CR ini BR min AR. Nah, ini jadi BR min AR per 2 itu bisa kita ganti jadi ini B min A per ini B min A per 2R. Nah, ini cukup kita ganti sini. Nah, kita ganti. Maka bisa kita ubah. Nah, ini kan setengah kali B min A per 2R ya. Ini B min A per 2R. Ini sebentar. Dari ini ya. Nah, dari ini. Ini BR min AR tadi bisa kita ganti pakai B min A per 2R. Nah, ini bisa kita ganti pakai ini. Nah, maka kita ganti. Nah, B min A per 2. Nah, ini kan dikali ya, pangkatnya ditambah, maka jadi 2R plus 1. Nah, terbukti yang kedua. Oke, terbukti ya. Yang pertama tadi kalau S min CR bisa kita ganti pakai BR min AR per 2. Dan yang kedua S min CR itu B min A per 2 pangkat R plus 1. Oke, sekarang bagaimana untuk menjawab pertanyaan saya di awal tadi ya. Bagaimana menentukan berapa sih butuh iterasinya gitu ya. Ini cuma teorema saja, kita cuma punya ada teorema seperti itu, tapi belum bisa menjawab pertanyaan saya tadi bahwa dibutuhkan berapa iterasi gitu ya, supaya nanti solusinya tadi kurang dari epsilon. Nah, jawabannya di sini. Dengan mengingat kriteria berhenti jika BR min AR kurang dari epsilon, maka dari I terlihat bahwa S min CR itu kurang dari epsilon per 2. Oke, dari I itu tadi yang teorema yang pertama tadi ya. Coba dilihat lagi. Teorema yang pertama tadi S min CR kurang dari BR min AR bagi 2. Nah, padahal kriteria berhenti kita BR min AR kurang dari epsilon. Maka S min CR bisa kita ganti jadi kurang dari epsilon per 2. Sehingga harga mutlak B min A per 2R kurang dari epsilon per 2. Ini
tinggal kita ganti ya. Nah, S min CR tadi kan bisa kita ganti jadi B min A per 2 pangkat R plus 1. Oke, kita kembalikan biar paham. Nih, ini ya. Nih, B S min CR. Nah, S min CR itu bisa kita ganti jadi ini ya, B min A per 2R. Nah, berarti kita ganti pakai ini. Oke, kita ganti. Nah, kalau sudah, ini bisa dicoret saja gitu ya, ini duanya dicoret. Maka tinggal 2 pangkat R lebih dari, terus dikali silang ya. Ini berarti dikali ke sini, ini dikali ke sana. Karena 2 itu positif, jadi nggak masalah. Dikalikan silang pada tidak sama itu nggak masalah kalau dia positif. Oke, kita dapat 2 pangkat R lebih dari B min A per epsilon. Oke, karena kita nyari R-nya, itu kita lenkan gitu ya. Kita lenkan saja 2 ruas. Nah, len dari 2R, nah, makanya bisa ke depan. Berarti R kali len 2. Lebih dari, nah ini kan dilenkan ya. Masih ingat kalau len atau log kalau dibagi sama jadi kurang ya. Maka sama jalan harga mutlak B min A min len epsilon. Oke, karena kita nyari R, ya udah len 2 tinggal pindah ruas ke sini. Nah, maka kita dapat R. R itu iterasi yang kita butuhkan supaya BR min AR-nya kurang dari epsilon, yaitu len harga mutlak B min A min len 3 atau len epsilon dibagi len 2. Oke, maka kesimpulannya ini ya. R adalah jumlah lelaran atau jumlah pembagian selang yang dibutuhkan untuk menjamin C adalah hampiran yang memiliki galat kurang dari epsilon. Oke, ini ya kita dapat bagaimana mencari banyaknya iterasi supaya kurang dari epsilon. Oke, kita berikan contoh. E pangkat X min 5X kuadrat di dalam selang 0,1 untuk epsilon 0,00001. Oke, penyelesaiannya kita bikin tabel. Oke. Nah, coba saya ingin jelaskan ini untuk tabelnya. R sama dengan 0, jadi selangnya kan awalnya tadi dari 0 sampai 1 ya. Awalnya dia dari 0 sampai 1, terus kita bagi 2 ya. Bagi 2 ya 0,5 gitu kan. Nah, terus kita cari FA dicari 1. Berarti sebenarnya substitusi ya. FA itu artinya ini substitusikan ke sini. Terus FC dicari. Nah, terus FJ dicari. Nah, terus tadi apa ngeceknya? Dicek FA kali FB-nya. FA kali FB-nya positif. Kalau FA kali FB positif, maka akibatnya selang barunya yaitu CB. Nah, coba dilihat lagi skemamu tadi ya, skema diagram alurnya tadi, itu sudah sangat jelas. Yang kita cek itu cukup yang FA kali FC. Kalau kurang dari 0, maka selang yang dipakai baru itu AB. Kalau FA kali FC tidak kurang dari 0, maka selang barunya CB. Nah, berarti ini selang barunya CB gitu ya. Diperoleh selang barunya CB. Panjang selangnya masih 0,5. Lalu kita bagi 2 lagi. Oh, berarti selang yang dipakai CB ya. Maka yang selang dipakai yang ini C dan B. Terus kita bagi 2 lagi, maka tengahnya 0,75. Dicari FA kali FA, FC, FB-nya. Dicek FA kali FC-nya gimana? Negatif. Oh, kalau negatif yang dipakai selang AC. Nah, dipakai selang AC panjangnya 0,25. Oke, masih kurang dari epsilon ya. Epsilonnya tadi kan 0,00001. Oke, kita bagi 2 lagi. Nah, selang yang dipakai mana? AC ya. Selang yang dipakai itu selang yang dipakai sekarang AC. Ya, benar, AC. Nah, AC kita bagi 2 lagi antara 0,5 dan 0,75 ya. Itu ini 0,625. Terus dicari FA, FC dan FB. FA kali FC-nya gimana? Negatif. Oh, berarti selang yang dipakai selang AC. Oke, selangnya masih kurang dari lebih dari epsilon. Oke, ini kita gunakan selangnya AC ya, berarti AC. Nah, A-nya tetap di sini, ini jadi C-nya, terus dibagi 2 itu 0,5
6250. Ini FA, FB, FC-nya. FA kali FB gimana? FA kali FC-nya positif. Nah, kalau positif berarti yang dipakai selang CB. Dan seterusnya selangnya sampai nanti diperoleh ini pada langkah ke-9 itu masih belum kurang dari epsilon ya. Nah, baru di sini ternyata sampai langkah ke-16. Langkah 16 ini kan tadi kurang dari 0,0nya ada 4 ya. Ini 0-nya ada 4. Oke, udah kurang dari 0,0001. Maka iterasinya berhenti. Terus solusinya yang mana? Nah, solusinya itu ya nilai C-nya gitu ya. Jadi di akhirnya kalau sudah dibagi terus udah diketahui kurang dari epsilon, solusi akhirnya sebenarnya C. Nah, maka ini kita peroleh akarnya, yaitu akarnya 0,605263. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya akarnya tadi. Jumlah lara yang dibutuhkan, nah ini kalau kita gunakan rumus ya, R sama dengan ln 1 min 0, tadi A min B min ln epsilon kita per ln 2, 16,600. Kalau kita bulatkan berarti 17. Artinya dibutuhkan 17 kali lelaran. Nah, hati-hati ya. Coba kalau dilihat lagi di tabel kita tadi. Tabel kita tadi itu dari 0 ya. 0, 1 sampai 16. Berarti benar ya, ini juga 17. Oke, benar bahwa lelarannya 17 kali. Oke, itu selesai pembahasan tentang metode bagi dua. Sekarang kita lanjutkan ke metode regula falsi. Metode regula falsi. Meskipun metode bagi dua selalu berhasil menemukan akar, tetapi kecepatan konvergensinya sangat lambat. Ya, jelas ya, tadi dia karena selangnya sudah punya akar gitu ya. Berarti ya dia nanti pasti menemukan akar walaupun konvergensinya atau iterasinya sangat lambat. Kecepatan konvergensi dapat ditingkatkan bila nilai FA dan FB juga turut diperhitungkan. Ya, karena tadi kita itu cuma ini bagi dua, yang dilihat cuma selangnya aja kan, tanpa melihat nilai FA dan nilai FB. Logikanya, bila FA lebih kecil dari ke 0 daripada FB, tentu akar lebih dekat ke XA daripada ke XB. Jadi logika cuma segitu aja. Kalau FA itu lebih dekat ke 0, nah berarti dia akarnya itu lebih dekat ke A gitu kan. Kalau FB itu dekat ke 0, nah berarti akarnya itu dekat dengan B gitu aja. Jadi semakin dekat dengan sumbu X gitu ya. Semakin dekat dengan sumbu X, maka ya di situ pasti lebih dekat ke solusinya gitu, ke akarnya. Metode yang memanfaatkan nilai FA dan FB dinamakan metode regula falsi atau metode posisi palsu. False position method. Dengan metode regula falsi dibuat garis lurus yang menghubungkan titik A, FA dan B, FB. Nah, itu ya. Kata kuncinya nanti dibuat garis lurus yang menghubungkan FA, A, FA dan B, FB. Pemotong garis tersebut dengan sumbu X merupakan taksiran akar yang diperbaiki. Garis lurus tadi seolah-olah berlaku menggantikan kurva fx yang memberikan posisi palsu dari akar. Nah, kenapa dikatakan regula falsi ya, palsu tadi ya. Jadi kurva kita itu kita dekati gitu dengan garis lurus itu tadi. Oke, ini ya. Jadi kita punya selang A, selang B. Nah, terus kita tarik garis gitu ya. Ini kita tarik garis. Thread. Nah, posisinya itu apa? Posisinya itu di sini, di C ini. Jadi kalau tadi kan dibagi dua ya. Nah, enggak. Kalau ini kita tarik FA, A, dan B, FB kita tarik thread. Nah, perpotongan terhadap sumbu X inilah sebagai posisi yang barunya.
Nah, sekarang bagaimana ya menentukan nilai C gitu ya. Nah, kalau C yang tadi kan tinggal dibagi 2 ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan nilai C ini? Nah, caranya pakai gradien AB itu sama dengan gradien BC, ya kan? Gradien AB kan sama dengan gradien BC. Iya, sama saja ya. Karena dia satu garis sebenarnya. Sekarang gradien dari AB, nah, mesti ingat ya, gradien itu kan delta Y dibagi delta X, gitu ya. Delta Y bagi delta X. Kalau AB berarti delta Y-nya berarti FB min FA. FB min FA per delta X-nya ya berarti B dikurangi A. Ini gradien AB. Kalau gradien BC berarti delta Y-nya berarti FB min 0 dibagi B min C. Nah, dari sini kita ubah, kita sederhanakan, bisa diperoleh C sama dengan B min FB kali FB min A per FB min FA. Untuk penjabarannya ini sebenarnya cukup sederhana ya, boleh coba kita jabarkan. Berarti tadi kita mencari C, kali silang aja ya ini. B min C itu kita kali dengan FB min FA ya. FB min FA. Oke, sama dengan FB dikali dengan B min A. Oke. Berarti B min C ini berarti tinggal kita pindah ruas ke bawah sini kan. Nah, berarti B min C sama dengan FB B min A per FB min FA. Oke, tinggal C-nya pindah ke sana, ini pindah ke sini ya. Maka dapat C-nya sama dengan B dikurangi FB B min A FB min FA. Oke, inilah rumus untuk menentukan C di regula valsi. Kalau yang bagi 2 tadi tinggal kita tambah bagi 2 ya, A plus B bagi 2. Nah, ini melibatkan nilai FA dan nilai FB. Oke, ini contohnya pemrogramannya. Oke, secara umum metode regula valsi lebih cepat konvergensinya dibandingkan dengan metode bagi 2. Namun, pada beberapa kasus kecepatan konversinya justru lebih lambat. Oke, kasusnya masih sama kayak tadi yang kita selesaikan pakai metode bagi 2. Pangkat X min 5X kuadrat pada selang 0,1 epsilon 0,0001. Nah, kita selesaikan ternyata butuh 21. Nah, coba kita lihat. Yang dilihat tadi kan berhenti saat kurang dari epsilon ya, lebarnya, ya kan? Nah, ini kan memang belum ada yang kurang dari epsilon, kurang dari 0,0001 tadi, ya kan? Coba lihat. Ini masih besar sekali, 0,39. Tapi tiba-tiba di sini dia 0 gitu lebarnya. Nah, ini di sini tiba-tiba lebarnya dia 0. Ini gede banget, ke sini tiba-tiba 0. Nah, kenapa sih bisa seperti ini? Coba kita lihat. Oke, untuk cara penentuannya sebenarnya sama persis ya, sama persis dengan metode bagi 2 tadi. Cuma yang membedakan menentukan C-nya di sini. C-nya kita gunakan rumus tadi. Kalau kriteria milih selang AB atau milih selang CB itu sama, sama kayak tadi persis. Yang membedakan cuma bagaimana menentukan nilai C. Hampirannya berarti di akhir ya ini ya, 0,605267. Oke, nggak ada yang salah sebenarnya di program ini. Memang harus 21 lelaran gitu, karena lebarnya, coba kita lihat lebarnya kan masih lebar nih. Cuma ke 21 saja ini lebarnya baru dia kurang dari epsilon yang kita tentukan. Oke, pertanyaannya kenapa ya bisa seperti ini gitu ya. Oke. Maka
penjelasannya jumlah lelaran di atas 22 lebih banyak daripada lelaran metode 2 tadi yang 17 ya. Bila diperhatikan dari lelaran 12 sampai 21 nilai ABC tidak pernah berubah padahal FC-nya sudah mendekati 0. Kasus seperti ini akan terjadi jika kurva fungsi cekung atau konkav di dalam selang AB. Akibatnya garis bertong selalu terletak di atas kurva bila kurvanya cekung ke atas atau selalu terletak di bawah kurva jika cekung ke bawah. Oke, penjelasan seperti ini. Kalau kita lihat di sini gitu ya, nilai di sini itu memang jadi FC-nya ya, FC-nya mulai ke-12 nih, mulai ke-12, FC-nya itu sebenarnya sudah sangat kecil ya. 0,00, tapi tetap kita nggak bisa berhenti karena kriteria berhenti kita tadi saat lebarnya atau epsilon ini kurang dari yang kita tentukan gitu ya. Di sini tetap belum bisa berhenti gitu walaupun nilainya sudah sangat kecil gitu. Di 12 sudah sangat kecil. Ini kan sudah sama kan, coba dari sini kan itu sama ini nilainya. Tapi tetap belum bisa berhenti. Kenapa belum bisa berhenti? Karena ini tadi belum memenuhi kurang dari epsilon. Nah, kalau di masalahnya ini sebenarnya kalau kita gambar tadi dia cekung. Bisa cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, ini ya gambarnya. Oke, cekung ke atas di sini. Jadi kita punya A0 di sini gitu ya. Terus D-nya di sini. Terus dibikin garis red, ketemu di sini ya kan? Dah, terus dibikin garis lagi. Dari sini kita bikin garis red, ketemu C1 di sini gitu ya. Dah, dibikin lagi di sini, nyari F C1-nya dibikin garis lagi di sini, dibikin garis lagi ke sini. Nah, kalau kita lihat apa sih ini? Ternyata B-nya itu nggak pindah-pindah dari tadi, gitu ya. B-nya itu nggak pindah-pindah dari tadi. Kalau kita buat lagi sampai lelaran seterusnya nggak berubah gitu ya. Ini kita bikin lagi ke sini. Nah ini kita garis lagi, nggak berubah lagi. Ini nggak berubah lagi. Jadi kita cuma mendekatinya dari kiri gitu ya, kiri. Nah dari kanan ini nggak ada perubahan, dia tetap FB terus. Maka inilah yang menyebabkan bahwa kalau dia konkav gitu ya, kalau dia konkav itu kalau pakai metode regulavalsi yang biasa, dia malah justru lebih lama. Oke, solusinya gimana ya? Sebenarnya sederhana saja yang sudah kita lihat di awal tadi. Kalau emang FC-nya itu sudah sangat kecil gitu ya, ya berhenti saja gitu. Pada kondisi yang paling ekstrim, B min AR tidak pernah lebih kecil dari epsilon sebagai salah satu titik ujung selang. Dalam hal ini, B selalu tetap dan setiap lelaran R 0, 1, 2, dan seterusnya. Titik ujung selang yang tidak pernah berubah dinamakan titik mandek atau stagnan. Pada titik mandek itu BR min AR itu akan sama dengan B min AR. Jadi B-nya itu nggak berubah tadi yang di sebelah kanan. B-nya itu mau iterasi berapa, B-nya tidak berubah. Yang dapat mengakibatkan program mengalami looping. Untuk mengatasi hal ini, kondisi berhenti pada algoritma regulasi harus kita tambah dengan memeriksa apakah FC sudah kecil sehingga mendekati 0. Nah, untuk kondisi pada repeat until terjadi, nah ini jadi kita tambahkan ya. Kalau tadi kan kita cuma ngelihat ini ya, selangnya ya, A min B itu kurang dari epsilon, dia berhenti. Maka ini kita tambahkan jika sama ini, atau yang kedua FC-nya kurang dari epsilon kedua. Jadi cara mengatasinya supaya tadi yang kasus konkav tadi, kita kriteria berhentinya saat harga mutlak A min B kurang dari epsilon 1 atau FC-nya kurang dari epsilon. Bila perubahan ini diterapkan pada soal pencarian akar di atas dengan epsilon 2 0,001 lelarannya akan berhenti pada R12 dan akarnya sekian sama. Ya. Jadi caranya untuk yang cekung supaya efektif tadi lelarannya tidak terlalu banyak, cepat konvergennya kita tambahkan kriteria bahwa FC kurang dari epsilon 2 dia harus berhenti. Oke,
Sekarang ada metode perbaikan regulasi. Ya, sebenarnya sudah kita perbaiki masih 12 gitu ya. Jadi masih butuh 12 langkah. Kita bisa lebih memperbaiki lagi metode regulasi tadi supaya lebih cepat konvergennya. Itu metode perbaikan metode regulasi. Untuk mengatasi kemungkinan kasus titik mandek, metode regulasi kemudian diperbaiki atau modified false position method. Caranya pada akhir lalaran ke R0 kita sudah memperoleh selang baru akan dipakai pada lelaran R sama dengan 1. Berdasarkan selang baru tersebut, tentukan titik ujung selang yang tidak berubah. Jumlahnya lebih besar dari 1. Yang kemudian menjadi titik mandek. Jadi nanti kalau kita ketemu titik mandek, artinya pada perubahan tadi B itu tidak berubah, nah maka nanti yang kita lakukan ini, nilai F pada titik mandek itu diganti dengan setengah kali yang akan dipakai pada lelaran R sama dengan 1. Jadi kata kuncinya itu ya, jika ketemu titik mandek, maka F yang kita pakai nilai F-nya itu setengah kali nilai F yang setelahnya. Nah, misalkan nih, ini A sama tadi ya, ini C0 di sini. Dah, terus kita ulangi pembahasan tentang tabel ini ya, atau gambar ini. Jadi tadi kalau kita menemukan titik mandek, itu F yang kita pakai itu jadi kita bagi 2. Nah, ini contoh tadi yang cekung ya. Ini FC0 dan dapat di sini ya. Terus C1. Oh, ternyata dia waktu di C1 ini mandek, B-nya kan tetap di sini ya. B-nya tetap mandek di sini. Maka kita bagi 2 gitu ya. FB kita bagi 2, maka tingginya jadi sekian. Nah, terus kita garis, ketemu C1. Nah, selanjutnya ini kita bagi 2 gitu ya. FB yang ketinggian selanjutnya itu dibagi 2. Nah, kita garis, nah ketemu maka C2-nya di sini. Jadi berubah. Nah, sekarang dari tadi itu B-nya di sini, sekarang B-nya sudah berubah di sini. Maka selang yang ada kita nanti selang C1 sampai C2 di sini yang digunakan. Nah, maka ini jadi akan jauh lebih cepat. Untuk mengatasi kemungkinan kasus titik mandek, metode regulasi kemudian diperbaiki. Caranya pada akhir lelaran ke-0 sudah memperoleh selang baru akan dipakai pada lelaran R1. Nah, ini tadi penjelasannya ya. Jadi kalau dia ketemu titik mandek, nanti tinggi yang kita pakai itu sama aja F yang mana dibagi 2. Oke. Setelah menghitung C0 pada lelaran 0, ujung selang B untuk lelaran R sama dengan 1 tidak berubah, titik B menjadi titik mandek. Karena itu untuk lelaran R1 nilai FB yang dipakai adalah FB per 2. Begitu juga untuk lelaran R2, FB yang dipakai itu sama dengan setengah dari FB sebelumnya. Jadi kalau kita FB itu nggak berpindah-pindah gitu ya, itu kita pakai FB bagi 2. Pada akhirnya pada lelaran R sama dengan 2, C sudah terletak pada kurva Y sama dengan Fx. Selang yang dipakai yaitu selang C1, C2. Nah, jadi tadi akhirnya dia sudah bergeser ya nilai B-nya. Dengan cara ini kita dapat menghilangkan titik mandek yang berkepanjangan. Nah, ini ya gambarnya tadi. Jadi kalau dengan metode ini ketemu titik mandek kita bagi 2, maka titik mandek tadi akan bisa kita hilangkan. Nah, program perbaikan metode regulasi untuk menghitung akar E pangkat X min 5 X kuadrat di jalan selang 0,1 dengan epsilon 1-nya 0,01 dan epsilon 2-nya 0,0001 sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya ini apa ya? Soalnya sama tadi, tapi kita gunakan metode yang berbeda. Sekarang nih, yang pertama ini CB gitu ya, CB. Oh, B-nya ini tidak berubah di B-nya. Maka kita untuk langkah selanjutnya itu kita bagi 2. Nah, di sini dibagi 2 FB yang dipakai. Nah, ini B, nah ini B lagi. Nah, ini CB lagi yang dipakai, B muncul lagi. Nah, itu kita bagi 2 untuk nilai yang FB setelahnya. Nah, maka jadi ini. Maka hasil lelarannya
0,005267. Nilai dari FC yang terakhir nih. Nilai C yang terakhir. Oke, terlihat bahwa jumlah lalernya berkurang sangat banyak ya. Tadi 12, ini tinggal 5 langkah saja selesai. Harus dicatat bahwa metode regulasi yang diperbaiki tetap berlaku fungsi yang tidak cekung sekalipun. Nah, jadi regulasi yang diperbaiki ini nggak hanya untuk yang cekung gitu ya. Yang biasa pun dia bisa gitu. Jangan lebih cepat gitu. Jadi jika Anda memprogram dengan metode regulasi, pakailah program perbaikan metode regulasi untuk semua kemungkinan kasus fungsi. Nah, jadi rekomendasikan pakai yang regulasi yang sudah perbaiki. Oke, selesai. Sekian pembahasan tentang metode non-linear, mencari akar pada persamaan non-linear. Kita sudah bahas metode tertutup, yaitu ada metode bagi dua dan metode regulasi. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas untuk metode yang terbuka. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.